Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Nama saya Nazwa J. Karenina, NIM B1B1230032, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok. Satu, sosiologi. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Pertambahan penduduk dengan sendirinya akan mengakibatkan ketegangan-ketegangan politik dan meningkatkan masalah organisasi sosial dan politik. Jadi ilmu politik dan dan sosial sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi kalau melihat manusia maupun sebagai sistem pengendalian, system of control. Hanya saja bagi ilmu politik, negara merupakan objek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi, negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian dalam masyarakat. Dua, antropologi. Antropologi menyumbang pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula antropologi lebih banyak memusatkan perhatiannya pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Tiga, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan kemuka. Tujuan umum ilmu ekonomi yaitu usaha manusia mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk kelangsungan hidupnya. Pemikiran yang berpangkal tolak pada faktor kelangkaan scarcity menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Empat, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor pendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongannya. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern, lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa, maupun dari segi intern, kesehatan fisik perorangan, semangat, emosi. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi atau informal leadership turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan. Lima, ilmu hukum. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum yang untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum. Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainnya ialah bahwa negara adalah badan hukum tertinggi yang mempunyai sifat mengatur dan menertibkan. Ini berarti bahwa tata tertib yang diselenggarakan olehnya bersifat normatif, yakni sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai patokan.
Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, yakni sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Dengan demikian, maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tersebut yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Ilmu-ilmu tersebut mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Namun, walaupun ilmu-ilmu tersebut saling berdampingan dan berhubungan erat, tetapi tentu ada batasan-batasan antara ilmu politik dan ilmu sosial lainnya dengan melihat kepada sifat-sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Itulah pemaparan saya terhadap ilmu politik dan hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.